Oke, sekarang kita masuk ke bagian grammarnya ya. Di sini tuh ada 4 grammar yang bakal kita pelajari. Aku bagi jadi 2 bagian, yang satu AO Gada dan yang satu adalah AO Oda gitu ya. Karena ini mirip-mirip, jadi tapi aku nggak akan bahas terlalu jauh juga. Oke, jadi AO Gada ini sebenarnya artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak hampir gitu. Hampir beres melakukan sesuatu gitu. Atau misalkan hampir beres untuk melakukan sesuatu dan akan dilanjutkan ke kegiatan berikutnya gitu. Nah, bisa juga untuk keadaan yang terus-menerus dilakukan atau sedang berlanjut ya, kayak tadi sedang berlanjut. Nah, tapi kalau untuk yang keadaan yang terus berlanjut dan bersama dengan aktivitas lain digunakan myonso. Aogamyonso atau aogamyo. Nah, simpelnya kalau misalkan kita lihat di timeline, misalkan ini sebuah kegiatan, ini finishnya di sini. Nah, misalkan Salsa lagi makan nih. Nah, terus di sini ada temen nelfon, kapan beresnya Salsa gitu. Oh, ta mogo 가니까 기다려 주세요 ya. Untuk yang ini tuh untuk timeline yang ini 밥 다 먹어가니까 조금만 기다려 주세요 gitu. Jadi oh ya ini makanannya juga udah hampir habis kok. Nanti setelah makan saya akan langsung pergi gitu. Jadi itu untuk AO gada gitu ya. Mau pakai kata kerja atau kata sifat itu bisa digunakan dua-duanya. Nah, terus kalau misalkan ini 이제 숙제가 다 끝나가요 gitu. Jadi PR-nya bentar lagi juga beres, hampir selesai gitu. Oke. Itu untuk AO Gada, selanjutnya adalah AO Oda. Kalau AO Gada tadi itu sebelum finish ngomongnya, kalau untuk AO Oda ini adalah kegiatan yang bersifat berkelanjutan dan terus-menerus gitu. Terus di satu sisi kamu ngomong gitu kayak aku tuh udah terus-menerus melakukan ini selama ini gitu. Contohnya 취업 준비 때문에 gitu. Untuk persiapan bekerja gitu ya. 취업 준비 때문에 컴퓨터와 외국어를 계속 공부해왔어요 gitu. Kayak untuk mempersiapkan karena persiapan kerja gitu ya. Karena persiapan kerja saya belajar saya terus belajar tentang komputer dan juga bahasa asing gitu. Nah, terus kayak kalau yang ketiga ini kasusnya adalah 지금까지 일해온 직장을 떠나게 됐어요 gitu. Jadi kayak saya akhirnya harus meninggalkan tempat kerja yang selama ini saya sudah kerja di sana gitu. 지금까지 일해온 gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk selanjutnya 방학에 특별한 계획 있어요 gitu kayak apakah ada rencana untuk liburan gitu ya. Oh, 네. 전부터 생각해 온 게 있어요 gitu. Saya udah memikirkan hal-hal ini dari sebelumnya gitu, dari lama udah dipikirkan gitu. Itu untuk AO Gada dan AO Oda. Nah, selanjutnya adalah Aoya Getta. Aoya Getta는 sebenarnya mirip sama Aoya Hada gitu ya. Cuman ada tambahan akannya aja. Kalau Aoya Hada itu kayak harus aja. Kalau Aoya Getta itu kayak akan harus gitu. Misalnya, 이번 도전에서는 꼭 성공해야겠어요 gitu ya. Jadi di challenge kali ini harus banget berhasil gitu, harus banget sukses gitu. Terus dalam 학기에는 학점을 잘 받아야겠어요 gitu. Di semester depan aku harus dapatnya yang bagus gitu. Terus 한국 회사에서 일하려면 kalau mau kerja di perusahaan Korea, 한국어를 더 잘해야겠어요 gitu. Harus lebih pandai ya bahasa Koreanya kayak gitu. Artinya akan harus aja intinya. Nah, terus at osse면 좋겠다 atau semen 좋겠다 ini artinya jika dilakukan akan lebih baik atau jika dilakukan akan bagus gitu ya. Nah, kalau myeon 좋겠다 hanya harapan gitu ya. Kalau at osse면 좋겠다 sebenarnya mirip-mirip cuman artinya adalah jika saya melakukan ini akan lebih baik gitu. Nah, contohnya sorry.
졸업 후에 공무원이 됐으면 좋겠어요. gitu. Jadi kayak setelah saya lulus, jika saya menjadi gongmuon, jika saya menjadi pegawai negeri akan baik gitu. Terus, nah ini nuansa kata hada atau shipta ya, ini ditulis bersamaan dengan jota gitu. Jadi ada unsur keinginan dan harapan gitu di dalamnya tuh. Nah terus, 제가 머리가 좀 더 좋았으면 좋겠어요 gitu. 머리가 좋았으면 좋겠어요. Kayak saya, jika saya pintar maka akan baik gitu, maka akan bagus gitu. Terus kalau ini bentuk percakapannya 10년 후에 하고 싶은 게 있어요 gitu, kayak setelah 10 tahun adakah yang ingin kamu lakukan gitu. 가족들과 해외여행을 할 수 있었으면 좋겠어요 gitu. Jika saya bisa bisa keluar negeri bersama keluarga maka akan baik gitu, itu sih intinya. Oke, itu untuk grammarnya, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang nggak paham, langsung kita bahas aja, langsung boleh tanya di WhatsApp atau di kelas hari Kamis. Oke, 목요일에 하나에서 만나요.